eh, kalian pernah dapat praktikum Ziehl-Neelsen di blok 8. Hampir-hampir mirip lah deh ya sebenarnya. Cuman mungkin akan lebih ditekankan sebenarnya kalau di blok 14 ini bagaimana cara kita untuk membuat sediaan sediaan untuk pewarnaan Ziehl-Neelsen. Sebelumnya, kalau misalnya suara saya kurang jelas atau terputus, kasih tahu deh ya, karena sebenarnya sinyal internet di rumah saya ini dari kemarin juga putus nyambung. Jadi kalau misalnya ada kendala di jaringan, kasih tahu saya ya, nanti saya ulangi. Baik, kenapa kita penting sekali diulangi lagi blok ini tentang pewarnaan Ziehl-Neelsen? Karena kita sebagai nantinya kalian jadi dokter umum ya, bekerja di garda terdepan, di puskesmas, di fasilitas kesehatan Ziehl-Neelsen. Jadi mahir bagaimana cara pewarnaan Ziehl-Neelsen dari cara pengambilan dahak, walaupun kita bukan yang mengambil dahaknya, tapi kita memberitahukan bagaimana dahak yang bagus itu bagaimana, bedanya sama air liur ya, bagaimana yang sampel yang tepat untuk pewarnaan Ziehl-Neelsen. Nah, itu kita harus tahu. Jadi samalah seperti yang blok 8 kemarin, jadi pewarnaan Ziehl-Neelsen ini merupakan prosedur pewarnaan yang digunakan untuk membedakan antara dua kelompok bakteri tahan asam sama bakteri tidak tahan asam. Nah, kelompok golongan Mycobacterium itu semuanya kelompok bakteri tahan asam. Itulah seperti ini ya, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium lepra yang paling sering kalian nanti dapatkan ya, itu tidak dapat atau sulit sekali diwarnai dengan pewarnaan Gram biasa. Kenapa? Karena dinding sel dari Mycobacterium itu berbeda sama bakteri Gram negatif atau Gram positif. Itulah kenapa tidak bisa pakai pewarnaan Gram. Lalu bila zat warna yang telah terfermentasi tidak dapat dilarutkan dengan alkohol asam, itulah disebut bakteri tidak tahan asam. Ya, bakteri tahan asam. Kalau sebaliknya, begitu sebaliknya berarti tidak tahan asam. Nah, apa yang membedakannya? Dia menggunakan alkohol asam ya. Kalau pewarnaan Gram kita pakainya, kalau masih ingat, alkohol berapa? Ada yang tahu? Apakah sudah dilupakan blok 8-nya? Masih ingat nggak pewarnaan Gram pakai alkohol berapa? Alkohol 96 ya. Jangan dilupakan. Walaupun terlihat simple tapi jangan dilupakan. Nah, cara membuat sediaan pertama mungkin di sini tidak ada ininya ya, sampel sputum yang harus dipakai. Jadi sebenarnya pewarnaan Ziehl-Neelsen itu bisa kita pakai sputum, bisa dari darah ya, darah tepi untuk Mycobacterium lepra. Tapi khusus di sini ini dulu ya sputum. Nah, harus kalian bedakan sputum sama air liur. Jadi sputum itu atau dahak yang kita kenal itu benar-benar asalnya dari saluran pernapasan ya. Jadi biasanya bentuknya kental. Itulah kalau orang yang sulit mengeluarkan sputumnya, misalnya sudah ada ini nih sudah ada diagnosis sementaranya misalnya suspek TB paru. Nah, dia tapi susah mengeluarkan sputum. Biasanya kita kasih obat GG dulu, langsung minum 2 tablet malam sebelumnya, sebelum dia datang ke pusat kesehatan, fasilitas kesehatan tingkat pertamanya. Kemudian kita pagi-paginya kita suruh berjemur agar sputumnya bisa keluar. Jadi bukan air dikit aja karena kita membutuhkan hanya sedikit. Cara membuat sediaannya, yang pertama adalah ada objek gelas, sudah tahu ya objek gelas, kaca yang bentuknya persegi itu. Nah, biasanya kaca persegi itu kita bedakan dulu mana bagian atas, mana bagian bawah. Jadi dia itu ada bagian untuk menulis, di preparat itu ada menulis
identitas, menulis apalah ya keterangan yang bagian kasar ya. Kalau kalian bisa membayangkan bentuk kaca objek gelas itu ya. Nah, biasanya di sebelah sini nih ada ada bagian yang biasa untuk kita menulis. Nah, itu dibedakan dulu ya. Nah, bagian kasar itulah tempat nanti kita mengoleskan spesimen. Jadi, kalau di sini sudah kita bedakan, nanti kita buat batasan ini ya. Batasan berbentuk oval ukuran 2 kali 3 cm di tengah objek gelas. Nah, batasan ini kita bisa tulis dengan spidol tapi di bagian belakangnya. ID tadi ya, bagian kasar tapi di bagian di balik objek gelas tersebut. Kenapa? Agar kalau kita lakukan pewarnaan nanti dia tidak luntur. Kalau dia bagian atas takutnya nanti luntur. Nah, kita buatlah dengan ukuran kira-kira saja atau boleh kalau mau pakai mistar beneran boleh, tapi biasanya dikira-kira aja boleh lah 2 kali 3 cm. Kemudian lalu kita sterilkan ose. Tahu ose nggak? Sudah ya rasanya ya, blok 14, blok 8 kan kita, blok 8 kita daring juga deh ya, tidak ketemu juga. Tapi ose itu kayak besi panjang yang di ujungnya ada buletan. Nah, itu biasanya kita pakai ose atau biasanya kalau di vaskes tingkat 1 kita pakai lidi saja. Cukup lidi apa aja, tapi lidi yang ini ya, lidi yang agak panjangan, kayak tusuk sate kayak itu ya, atau kayak tusuk gigi boleh. Nah, itu kalau lidi nggak usah disterilkan lagi sebenarnya, tapi kalau ose harus disterilkan dulu sampai kan itu kan terbuat dari besi, sampai warna besinya itu berwarna merah. Artinya kalau ose itu sudah berwarna merah, dia sudah steril. Dan jangan langsung dipakai. Jadi ose itu harus didiamkan dulu, didinginkan dulu. Baru setelah hilang merahnya, baru kita ambil 1 ose. Sputum kentalnya tadi ya. Jangan yang cairnya yang kalian ambil, tapi yang bagian kentalnya. Kalau dia memang ada warna hijau atau kuning, itu yang kita ambil. Kemudian kita oleskan di objek gelas tadi. Nah, cara mengoleskannya pun deh ya, kalian bayangkan saja lah ya, sebenarnya enaknya langsung kita praktek. Tapi ini bayangkan saja, misalnya ini saya, objek gelasnya saya pegang, di antara objek gelas dan kita, itu ada lampu bunyi. Kalau di vaskes tingkat 1 punya tidak punya chamber yang khusus untuk yang ada vakum chambernya itu ya. Nah, kalau misalnya tidak ada itu, lampu buncennya itu di antara kita sama objek gelas. Kenapa? Agar ketika kita mengoleskan si dahak tadi atau sputum, dia tidak walaupun ibaratnya tuh ya, dia muncratlah ke kita, dia tidak terkena kita tapi kena dulu ke lampu buncennya. Ya, paham nggak? Bisa membayangkan sampai sini? Bisa ya, insya Allah ya. Nah, jadi kita itu mengoleskannya di belakang lampu bunsen. Jadi kita oleskan sampai rata, dan cara mengoleskannya pun sebenarnya bukan cuma kelihatan nggak kursor saya? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Bukan cuma gesek kayak ini, bukan. Tapi dalam caranya melingkar. Kenapa? Biar dia rata. Kalau cuma seperti ini, dioleskan atau di stretch hanya seperti ini, dia tidak rata, tapi dengan cara melingkar sampai memenuhi semua semua pola yang ukuran 2 kali 3 ini. Melingkar sampai semuanya sudah terisi penuh. Ingat, jangan terlalu tebal dan jangan terlalu tipis. Lalu kita keringkan. Lewatkan tadi di depan api bunsen tadi ya, di atasnya, tapi bukan dipanggang, bukan dimasak kayak kalau kita ini nanti ya pewarnaan gel Nielsen yang kita bakar itu, bukan. Tapi hanya kita lewatkan saja sepintas. 1, 2, 3. Biar dia kering dan siap untuk diwarnai. Kenapa? Agar dia tidak mudah terlepas ketika akan diwarnai. Oke? Sampai sini paham adik-adik? Karena penting. Jadi pemeriksaan mikrobiologi ini sangat penting dimulai dari cara pengambilannya, dari cara membuat sediaannya, dari cara pewarnaannya, dan sampai ke
dan kita semua sebagai dokter dan harus bisa. Masalahnya nanti kalau di fase tingkat 1 seperti saya bilang, nggak mungkin kan tenaga kesehatan yang lainnya lebih tahu dari kita. Malu deh ya. Nah, ini contohnya ya, bagaimana bentuk sputum yang baik kita pakai. Kalau seperti ini tidak ada dahaknya. Ini kayak cair biasa, ini air liur, air ludah kita. Tapi kalau yang ini ada dahak, ada yang kental, mucopurulent ini ya, berwarna kuning kehijauan. Nah, ini sudah benar. Berarti benar yang harus kita gunakan sebagai sediaan untuk pewarnaan gel nielsen itu bagian yang ini. Atau bisa juga kadang mengandung darah ya, kan ada keluhan orang TBC itu batuk berdarah, ini ya berwarna merah, atau kadang tidak ada darahnya. Pokoknya semua yang kental, dan seperti ini juga ya, dia dahak tapi encer, nggak masalah, tapi jangan encer benar seperti ini. Nah, ini tidak bisa kita pakai, itu harus diulang lagi. Kemudian, nah, sekarang bagaimana kita tahu sediaan yang sudah kita buat itu sudah bagus atau belum? Biasanya kita lihat di bawah kertas, di atas kertas. Jadi sediaan kita tadi, kaca yang sudah kita buat ada sputumnya tadi, kita taruh dan kertasnya di bawah. Jadi kita lihat, kalau misalnya kita samar-samar terbacanya, tulisannya masih terlihat tapi sudah tidak antara ada dan tiada, itu bagus, baik, bisa diterima. Tapi kalau kita masih sangat jelas membacanya seperti ini ya, misalnya technical bla bla bla, kita baca, berarti ini terlalu tipis. Tapi kita tidak sama sekali melihat tulisan di bawahnya, berarti ini terlalu tebal. Ini bukan berarti kita tulis ya, Dek. Bukan berarti kertasnya kita tempel. Jadi bayang si objek, nanti kalian salah mengira harus ditempel, bukan. Jadi si gelas kita taruh aja. Oh, berarti masih terbaca, berarti bagus. Tapi kalau misalnya sangat jelas terbaca, berarti terlalu tipis. Seperti itu ya. Nanti kalian kira ini ditulis lagi, kan ya. Nah, ini ukuran yang baik, biasanya 2 x 3 cm, 1 x 2 juga nggak masalah, tapi jangan terlalu kecil. Ya. Baik, nah sekarang setelah kita melakukan sediaan, lakukanlah prosedur pewarnaan gel nielsen atau tahan asamnya. Ini sudah paham lah ya. Jadi kalau ada beberapa slide pemeriksaan, kita harus memberi jarak, tidak boleh didempet-dempetin. Agak jauh dari bawahnya, jadi ada space di bawahnya, jangan nempel di lantai pewarnaan ya. Kemudian si karbol fusin, yang pertama adalah kita pakai karbol fusin. Penetesan karbol fusinnya, ingat seluruhnya ya, seluruh objek gas kita tetesin karbol fusin. Lalu jangan sampai, selalu saya wanti-wanti ya, dari dipanasi dengan api bunsen di bawahnya ya. Jadi api bunsen itu sebenarnya jangan terlalu kita sampai mendidih benar, cukup asapnya saja. Keluar asap sudah kita pindahkan ke tempat yang lain. Asapnya hilang, kita bakar lagi. Kemudian seperti itulah sampai seterusnya, sampai kira-kira waktunya ada ya 5 menit ya kalau nggak salah. Baru setelah itu kita cuci dengan air yang mengalir seperti ini. Lalu kemudian kita dekolorisasi dengan alkohol asam, kemudian dicuci kembali dengan air yang mengalir, lalu kita counter stain dengan methylene blue. Ya, jadi dikasih sama methylene blue-nya atau alkohol asam tadi sama, semuanya harus di seluruh permukaan objek gelas. Tidak boleh hanya di satu
bagian yang 2x3 saja, tidak. Kalau untuk pewarnaan Ziehl-Neelsen dia harus seluruh objek gelasnya kena ya. Kemudian dicuci kembali, lalu kita bisa keringkan. Nah, seperti inilah kira-kira ininya ya, prinsip dasarnya. Jadi yang pertama, kalau dia diwarnai dengan karbonfusin, semuanya akan berwarna merah. Tetapi ketika kita dekolorisasi, maka kalau misalnya dia memang basil tahan asam, dia akan tetap menyerap warna merahnya. Tetapi kalau yang basil tidak tahan asam, akan hilang. Jadi tinggal tidak ada sama sekali. Tapi ketika kita kasih untuknya counter stain, jadi diwarnai latarnya dengan warna yang basil tahan asam, ikat zat warna merah tadi, dia tidak akan lagi mengikat zat warna birunya, sehingga tetap waktu kita periksa dengan mikroskop dia tampak warna merah. Sedangkan untuk yang basil tidak tahan asam, dia berwarna biru sesuai dengan background-nya ya. Sampai sini paham atau masih harus saya ulang? Nah, ini tadi ya. Nah, biasanya bentuknya itu seperti ini nah dapatnya. Karena kita menggoreskannya dengan cara melingkar-lingkar, bukan digosok, bukan di stretch di garis-garis, bukan. Tapi melingkar-lingkar, jadi nanti hasil sediaannya seperti ini. Atau ini terlalu tebal, jadi tidak ada melingkarnya. Atau ini terlalu lebar, tidak merata. Nanti bingung waktu kita pemeriksaan di mikroskop deh kalau terlalu lebar dan tidak rata. Karena kan nanti waktu di mikroskop kita memeriksanya secara zigzag ya. Jadi semua lapangan pandang itu bisa kita amati. Nah, ini juga kadang ada yang beberapa terkelupas. Bisa jadi salah dari itu tadi. Waktu kita memanasi sampelnya tadi tidak kena, jadi dia mudah terkelupas. Nah, ini tidak bagus. Sediaan seperti ini tidak bagus. Karena nanti mempengaruhi hasilnya ya. Karena kan hasilnya nanti itu per lapangan pandang. Nah, ini kita lihat nih. Hasilnya seperti ini. Yang bakteri tahan asam atau BTA-nya itu adalah yang ini ya bentuknya. Bukan lagi-lagi bukan yang besar-besar. Bakteri itu pasti yang kecil-kecil deh ya. Dan berwarna biru. Kita belum bisa menyebutnya ini Mycobacterium tuberculosis atau Mycobacterium lepra karena masih butuh pemeriksaan kultur. Tapi kita biasanya menyebutnya BTA. Kita tidak bisa kalau di hasil pemeriksaan kita langsung bilang Mycobacterium tuberculosisnya ada 10, Mycobacterium tuberculosisnya ada 5 per lapangan pandang, nggak bisa. Kita hanya bisa untuk hasilnya kita hanya menyebutkan BTA, bakteri tahan asam ada berapa misalnya ya, bakteri tahan asamnya 10 sampai 99 per lapangan pandang, misalnya seperti itu ya. Atau nanti hasilnya BTA 3+, atau BTA 1+, dan sebagainya. Nah, ini dia bisa juga berkelompok, atau bisa berbentuk seperti fokus. Nah, ini yang lepra ya. Dia berwarna merah. Kemudian, harusnya tadi hasil itu sebelum ini ya. Setelah ini. Nah, ini ya, setelah kita dapatkan tadi sudah kering sediaan tadi, kita teteskan dengan oil imersi. Kenapa harus pakai minyak imersi? Karena itu untuk memperjelas. Kita kan pakai pembesaran 100 kali lipat deh ya untuk lensa objektif. Lensa okulernya 10. Jadi sama dengan 1000 sebenarnya, pembesarannya 1000. Nah, untuk itulah agar semua lapangan pandangnya bisa kita lihat, agar semua lapangan pandangnya bisa kita lihat, maka polanya kita melihat dulu dari sebelah sini. Kita gerakkan mikroskopnya dari ujung paling kiri atas, kemudian bergeser ke kanan, kemudian turun, bergeser lagi, kemudian turun, bergeser lagi. Jadi diharapkan dengan seperti ini kita akan bisa mendapatkan 100 lapangan pandang. Sedikitnya 100 lapangan pandang bisa kita lihat. Ya, kadang apalagi untuk yang BTA 1+, itu kita lihat kalau cuma 1 lapangan pandang saja kita lihat tidak ada, kita jangan berhenti mencari BTA-nya. Harus benar-benar 100. Tapi kalau misalnya dia sudah banyak,
kita lihat di mikroskop sudah langsung muncul, oh sudah. Kadang kita tidak perlu menghitung sampai 108 pandang. Cukup beberapa lapangan pandang saja kita sudah tahu, oh ini BTA 3+. Nah, ini pembacaan dengan skala ini ya, IUET-LD ini ya. Tidak ditemukan berarti negatif. Jadi sudah kita hitung 108 pandang, tidak ada sama sekali BTA-nya berarti negatif. Kemudian ditemukan 1-9 per 108 pandang, itu berarti ditemukan jumlah kumannya saja. Kalau ditemukan 10-99, itu disebut plus 1 atau 1+ ya, saja. Kemudian 1-10 dalam satu lapangan pandang itu sudah 2+. Nah, kalau ini ya, seperti saya bilang tadi, kalau sudah dalam satu lapangan pandang saja itu sudah lebih dari 10, sudahlah kita sudah bilangnya itu 3+. Nggak usah kita lihat lagi sampai 108 pandang. Nah, ini Corynebacterium diphtheri ya. Bentuknya yang khas dari Corynebacterium diphtheri adalah seperti batang korek api. Di ujungnya ini ada kayak sporanya ya. Diphtheri ini kita ambilnya biasanya dari pseudomembran pasien diphtheri di daerah tonsilnya ya. Mungkin jarang sekarang pasien diphtheri karena ada vaksin DPT ya. Tapi kalau ada beberapa yang masih, nah biasanya seperti ini. Kita ambil, kita swab, sama lah ya, hampir mirip kayak swab COVID sekarang ya. Kita ambil, kita oleskan, dan kita lakukan pewarnaan. Nah, hasilnya seperti ini. Khas sekali seperti apa? Batang korek api. Nanti kalau misalnya ujian atau sering di KDI, biasanya UKM PPD, soal-soal seperti ini sering muncul. Jadi kalian ingat saja khasnya kalau ada kalau ditemukan bakteri dengan seperti batang korek api, kemungkinan adalah Corynebacterium diphtheri. Oke. Lanjut ke video ya. Ada yang ingin tanyakan dulu sampai di sini? Dokter izin bertanya, Dok. Bentar, saya stop share. Ya, silakan. Kenalkan, Dok, saya Leo dari kelas Alpha. Sebenarnya Leo tuh lebih penasaran aja, Dok. Soalnya kan nggak praktek nih. Kan bisa jadi kalau tangan-tangan aku kan masih pemula itu kan banyak salah untuk kayak nganu di kaca preparatnya. Kaca preparatnya itu boleh kita reuse lagi nggak, Dok? Dicuci, terus dipanasin lagi, atau kita benar-benar kalau untuk yang BTA nih harus langsung ganti dengan kaca preparat yang baru. Terima kasih, Dok. Oke, jadi kaca preparat itu sebelum dipakai ya, maksudnya Leo ya? Enggak, Dok. Jadi itu misalkan nih Leo udah buat hapusannya, tapi hapusannya itu terlalu tebal atau terlalu tipis, otomatis kan harus diulang nih. Itu kaca preparatnya boleh tetap sama di kalau misalnya terlalu tipis atau terlalu tebal, kita pakai preparat lain lagi. Kalau terlalu tipis masih bisa. Masih bisa lah ya, tapi kalau sudah terlalu tebal dan apalagi sudah kering, dia susah deh mau kita pakai lagi. Jadi kita ulang pakai preparat yang baru lagi aja, kaca yang baru buat lagi. Ya, karena takutnya itu tadi, kalau dia sudah terlalu tebal, kita susah deh, dia sudah kering. Sudah tebal dan sudah kering, kita susah. Nggak mungkin kan kita korek-korek lagi. Sudahlah, jangan sayangian sama itunya ya, kaca preparatnya. Ya, preparat yang tadi itu dibuang ke limbah medis juga, Dok, artinya. Apa? Yang kaca yang gagal tadi dibuang ke limbah medis juga kan, Dok? Bukan. Nggak usah dipakai lagi yang gagal tadi. Ya, dibuang aja. Nah, satu lagi ya, untuk membuang, sebenarnya sih nggak masuk di sini, tapi sebagai pengetahuan aja, untuk membuang kaca preparat yang sudah ada spesimen bakteri, itu nggak bisa buang sembarangan di dalam kotak sampah deh. Jadi buangnya itu harus di dalam benar-benar misalnya buat cairan dari Lysol ya, atau Lysol itu isinya apa ya? Pokoknya yang untuk steril itu ya, cairan steril desinfektan dulu. Kalian pendam dulu di situ semalaman. Baru boleh kalian buang. Tidak bisa langsung kalian buang di kotak sampah. Takutnya nanti jadi kontaminasi ke lingkungan. Seperti itu. Oke? Dan satu lagi, kalau memegang itu jangan sekali-sekali pegang di bagian preparatnya ya. Ini kan kadang kita karena masih pemula, jadi
masih bingung, kita pegang di bagian yang ada preparatnya, jangan. Walaupun kita menggunakan handscoon juga ya, tetap kita hati-hati. Apalagi pemeriksaan mikrobiologi kan berkaitan sama kuman ya, kumannya bukan kuman mati atau cuman cuman kayak kayak manekin kuman, kan nggak ada kan, kecuali memang tubuh kita sudah kebal, misalnya seperti itu, yang mentang-mentang sudah vaksin, sudah kebal. Sudah, ada yang lagi? Izin menambahkan Dokter Tia. Ya, boleh. Area aerosol tadi. Jadi apa namanya, kalau misalnya preparat sputum itu sudah dioleskan kalau sputum sudah kering, sudah ditaruh di preparat dan sudah kering, itu jangan dikorek lagi ke aerosol. Jadi justru dia nanti bisa nyebar ke udara. Jadi karena dia udah ringan kan, ukurannya ada, dan tadi Mycobacterium tuberculosis itu bukan yang masuknya termasuk yang mudah mati ya. Jadi bukan termasuk bakteri yang mudah mati. Jadi kalau misalnya preparat kering tadi kita korek-korek lagi, justru bisa jadi potensi aerosol dan bisa menyebabkan infeksi di udara di sekitar lingkungannya. Jadi memang baiknya langsung dibuang aja. Itu pun makanya kita biasanya ngajarin kalau misalnya waktu dioleskan bentuk spiral-spiral kecil itu di OSA itu, kalau misalnya daerah yang sudah kering itu jangan spiralin lagi, jangan digores-gores lagi, tapi fokus ke daerah yang masih basah atau yang masih mukusnya masih dalam kondisi basah. Itu tambahan aja. Oke, sudah jelas. Terima kasih Dokter Ella. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, mungkin kita share video pewarnaannya ya. Boleh minta tolong sama Dokter Rima kali. Ada nggak Dokter Rima? Oke, ada. Terima kasih Dokter Rima. Ya. Di sini saya Dokter. Baik, sudah terlihat, Dek? Halo? Belum. Ya. Sudah di-share screen. Coba sudah di-play coba. Ini yang Tiani kenapa ada ininya Mbak Ella ya? Ada Mbak juga ini, Mbak pakai HP masih abu-abu galau sih. Coba di-play, kalau di-play masih abu-abu. Ini ya? Bukan. Nih, sudah 5 play. Oh, nih. Udah. Masih abu-abu. Kelihatan belum ya? Mbak ya? Belum. Mungkin share screen-nya bisa di-stop dulu, nanti dipilih new share, ditekan yang bagian videonya lagi Dokter. Jadi dia harus share screen ulang. Share screen. Ya. Stop share dulu. Stop share. Tidak muncul ya? Izin Dok, untuk videonya jangan di-close, tapi yang di-close dulunya itu screen sharing-nya dulu. Nanti new screen sharing, terus pilih yang video tadi. Nanti kan ada kotak-kotak muncul gitu Dok. Videonya udah dalam kondisi kebuka, Rima stop share dulu. Stop share baik. Videonya jangan ditutup. Nah iya. Nah sekarang baru share screen, langsung pilih ke videonya. Ya maaf ya adik, saya off video ini sinyal jelek. Nah ya kelihatan udah. Play lagi. Ya. Makasih
Ini ya. Jadi praktikum mikrobiologi ini ada alat dan bahannya. Tadi deh sebut yang kental ya. Yang kental. Ya. Ini sebenarnya alkohol asam 96%. Nah, ini yang disebut dengan jarum ose tadi ya, yang kata dokter Tia tadi. Jadi bentuknya seperti ini ya. Kalau nggak ada jarum ose, bisa kita gunakan tusuk gigi ya. Jadi ujung-ujung tusuk giginya nanti bisa kita pakai untuk mengoleskan sputum di preparat ya. Nah, ini kaca preparat, slide yang sudah kita buat tadi, ukurannya tadi 2 x 3 cm ya. Kemudian ini adalah api Bunsen yang digunakan untuk memanaskan preparat ya. Preparat yang akan kita warnai, nanti kita panaskan dulu dengan api Bunsen. Nah, ini adalah prosedur pewarnaan atau pengecatan dari Ziehl-Neelsen. Ya. Yang pertama, kita sterilisasikan dulu ya preparatnya itu dengan cara melewatkan ke api Bunsen. Kemudian kita ambil dengan ose ya deh ya, sputum tadi ya. Kita harus mendekatkan sputumnya ini dengan preparatnya ini, kita harus lihat dulu yang mana yang tebal, yang mana yang kasar ya. Nah, baru kita oleskan. Kita mengoleskannya itu harus dekat dengan api Bunsen ya, untuk mencegah terjadinya kontaminasi dengan bakteri-bakteri yang ada di luar udara ya. Nah, cara mengoleskan dari sputumnya ini adalah dengan cara seperti ini. Ya, melingkar-lingkar di seluruh bagian preparat yang kita ukur tadi ya, 2 x 3 cm tadi. Harus tadi jangan terlampau tebal dan jangan juga terlampau tipis ya. Kalau terlampau tipis nanti sulit untuk pada saat pewarnaan nanti dia akan hilang ya. Tapi kalau terlalu tebal juga nanti sulit untuk dibaca di mikroskop ya. Jadi harus sesuai dengan prosedur tadi, sedang saja. Terus diratakan dengan cara melingkar-lingkar ya. Ya. Terus kita sterilkan lagi osenya dengan cara dipanaskan, baru ditaruh lagi ya di tempatnya tadi. Nah, untuk memfiksasi preparat tadi boleh kita lewatkan 1 kali lewat aja deh ya di atas api Bunsen. Nah, itu dengan cara penggunaan dengan cara ose ya. Tapi ada juga kalau kita tidak ada ose, bisa menggunakan tadi tusuk gigi ya. Seperti ini caranya. Nah, sama ya. Jadi tetap sama preparat yang sudah disterilisasikan tadi ya melalui api Bunsen sebentar. Kemudian pengganti ose itu bisa kita gunakan tusuk gigi ya, tusuk gigi atau lidi. Jadi yang bagian tajamnya ya deh ya, bagian tajamnya kita ambil sputum secukupnya. Kemudian ingat harus didekatkan dengan api Bunsen ya. Cara kita melakukan pengolesannya itu atau pengolesan ke preparat harus dekat dengan api Bunsen untuk mencegah terjadinya kontaminasi di udara ya. Ambil secukupnya sputum. Terus seperti tadi dilakukan
dengan cara melingkar-lingkar ya, diratakan sputumnya. Cara melingkar-lingkar, sputumnya diratakan. Bagian yang tebal harus sama dengan bagian yang tipis ya. Harus dekat dengan api Bunsen sampai rata. Tidak boleh terlampau tebal, tidak juga terlalu tipis ya. Karena kalau terlampau tebal tadi pada saat pembacaan di mikroskop sulit. Terus kalau terlampau tipis nanti sediaannya hilang pada saat pewarnaan. Jadi disterilisasikan setelah ini, terus dibuang ya. Oke, sudah. Nah. Ini bagus ya, antara terbaca dengan tidak ya. Jadi kalau terlampau tebal, tidak terbaca ya Dek ya, bagian tulisan ini itu slide-nya kurang bagus. Tapi kalau terlampau tipis, dia terbaca itu juga kurang bagus ya. Jadi antara terbaca dan tidak ya. Gitu. Selanjutnya kita siapkan preparat yang sudah kita ini tadi untuk dilakukan pewarnaan Ziehl-Neelsen ya. Karbol-Pusin. Seperti kata Dokter Tia tadi, harus seluruh permukaan ya, permukaan preparat itu semuanya harus kita warnai dengan karbol-pusin sampai penuh. Tidak boleh hanya di bagian yang lingkaran tadi ya, hanya 2x3 tadi. Jadi semuanya harus kita berikan warna sampai penuh ya, sampai semuanya terwarnai, tergenang. Selanjutnya kita panaskan ya dengan api Bunsen. Nah, dengan cara seperti ini deh ya cara memanaskannya. Dilewat-lewatkan di bawah preparat sampai kita lihat nanti dia akan keluar uap pertama ya. Nah, ini uap pertama. Nah, keluar uapnya. Terus kita stopkan dulu ya. Tapi nanti kita ulangi lagi. Jangan kita taruh di bawah sini sampai mendidih ya. Kalau sampai mendidih nanti dinding selnya pecah, kemudian preparatnya juga pecah ya. Jadi salah kalau seperti itu. Jadi dengan cara dilewat-lewatkan, ketika keluar uap pertama, kita stop terus diulangi lagi sampai 5 menit ya. Setelah itu baru kita bilas dengan air. Nah, seperti ini, setelah 5 menit dibilas dengan air. Ini harusnya dengan dekolorisasi dulu ya. Apa-apa dilihat aja dulu. Terus dengan methylene blue. Ini nggak terlampau lama ya deh, cukup 1 menit saja. Oke, selesai ya bahannya. Seperti ini. Dikeringkan. Ini ada yang lewat ya, berarti harusnya tidak seperti ini ya. Nanti saya jelaskan lagi setelah selesai videonya. Ini dikeringkan ya, cukup dengan ditap-tap saja atau kita taruh saja di sekitar rak tadi ya untuk dikeringkan. Jadi jangan dioles atau dilap ya, nanti hilang preparatnya ya. Oke. Baik, sebenarnya tadi setelah diwarnai dengan karbol-pusin ya, harusnya kita sudah dibersihkan dengan air,
kita dekolorisasi dengan asam alkohol ya 96%. Jadi tadi videonya ini tadi apa namanya kecepatan ya, jadi ada yang terlewat. Jadi setelah dengan karbonpusin kita bilas dengan air, lalu kita dekolorisasi dengan asam alkohol ya 96%. Setelah itu dibilas dengan air lagi, baru kita warnai lagi dengan methylene blue ya Dek ya. Methylene blue-nya itu harus tergenang juga ya seluruh permukaan dan tidak usah terlampau lama kalau methylene blue itu ya, cukup 1 menit kalau nggak salah ya, karena dia nggak perlu dibakar. Kalau untuk methylene blue-nya itu hanya ditunggu saja ya sebentar. Setelah itu setelah diwarnai dengan methylene blue baru kita bilas lagi dengan air. Setelah dibilas dengan air tadi kan sudah ada video terakhir. Baru kita ambil, kita keringkan ya. Dikeringkannya itu dengan cara tadi hanya ditap-tap dengan tisu ya, atau boleh kita taruhkan saja di pinggir-pinggir rak itu biar dia kering sendiri oleh angin ya. Jadi nggak boleh kita lap atau kita apa namanya kita bersihkan ya. Nanti kalau benar-benar kita bersihkan, kita keringkan dengan lap, kita lap, dia akan hilang preparatnya ya. Oke. Mana dia? Dari sini. Nah, ya, Dek ya. Harusnya tadi di sebelum ini ya. Nah, ini kan sudah dibakar ya. 5 menit, terus kita bersihkan dengan air. Ini harusnya dekolorisasi dulu ya dengan alkohol asam. Belum ke methylene blue ya, jadi kita harus dekolorisasi dulu dengan alkohol asam di seluruh bagian yang ada ini tadi ya, yang diwarnai dengan karbonpusin tadi. Setelah dekolorisasi dengan alkohol asam, dibilas lagi dengan air, baru kita warnai dengan methylene blue ini ya. Dan harusnya juga seluruh permukaan ya Dek ya, permukaan dari preparat. Mungkin ini karena nggak dibakar ya, jadi dia nggak menguap. Jadi nggak apa-apa, hanya di sekitaran apa namanya lingkaran itu saja ya. Tapi kalau karbonpusin harus seluruhnya Dek ya. Nah ini hanya sebentar saja kita diamkan 1 menit. Setelah itu baru kita bersihkan dengan air ya. Nah kita bersihkan dengan air. Jadi kelihatan warnanya tadi kan tidak terlampau biru ya. Berarti preparat kita bagus ya. Tapi kalau terlampau biru, ketebalan berarti. Atau bagian preparatnya tidak terlihat, berarti preparat kita juga terlampau tipis ya. Nah, selanjutnya kita keringkan dengan, boleh kita taruh aja di sini ya sampai kering. Tapi kalau kita misalnya dikejar waktu, boleh kita keringkan dengan tisu ya. Cukup di lap ya. Oke, sudah selesai preparat kita. Nah, sudah bisa kita lihat ya di bawah mikroskop 100 kali per menit ya, 100 kali lapang pandang. Ya. Oke. Baik, silakan Dokter Tia, mungkin dari saya sudah selesai videonya. Ya, terima kasih Dokter Ima. Ada tambahan Dokter Ella? Silakan Dokter Ella atau Ibu Farah. Kalau dari saya nggak ada sih Dokter Tia sudah dijelaskan semua sama Dokter Ima sama Dokter Ella juga. Oke. Kalau saya nanti saya kasih postesnya aja. Oke. Datang langsung postes. Dokter Ella, ada yang mau ditambahkan?
Oke, tidak ada. Kalau dokter Elanya masih hilang timbul juga ya sinyalnya. Ada yang mau ditanyakan lagi, Dek? Jadi saya ingatkan lagi ya, kalau lihat di bawah mikroskop, carilah BTA-nya yang berwarna merah. Karena ini kan bukan pewarnaan gram positif atau gram negatif ya. Nanti kalian lihat ada yang bentuknya kokus tapi warna biru, kalian anggap itu sudah bakterinya. Mungkin itu bakteri, tapi bukan BTA artinya kalau dia bukan berwarna merah ya. Bisa jadi bakteri yang lain, tapi kalau untuk pewarna, kalau kita melakukan pewarnaan Ziehl-Neelsen, kita tidak bisa menentukan apakah dia gram negatif ataukah dia gram negatif, gram positif. Kita hanya bisa menentukan dia BTA atau bukan BTA. Itu saja ya, nanti kadang kita lihat di bawah mikroskop, oh ini ada bakteri BTA-nya, padahal warnanya bukan merah. Atau misalnya ada warnanya merah, tapi ternyata itu hanya kayak artefak-artefak atau sisa-sisa jaringan ya. Nah, jadi kalian harus benar-benar paham bentuk BTA itu seperti apa. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Cukup? Bagaimana nih? Langsung aja ya kali ya. Silakan Ibu Farah, saya persilahkan untuk memberikan post test.